Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada saudara. Untuk memuji nama Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus Anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan melanda dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 3 dengan ayat yang keempat.
ini yang diambil dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya: barang siapa memegang perintahku dan melaksanakannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian keuntungan Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dengan ayat yang keempat. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa perbuatanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 262 ayat 1 dengan ayat yang keempat. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel yang ditetapkan di hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur 126 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 dengan ayat yang ke-6. Marilah kita membacanya secara responsorial. Demikian bunyinya. Nyanyian tiara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang dan para bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan menyusukan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan sambil menangis, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor remaja.
Jemaat nomor 278 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam liang maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat. Shalom. Shalom. Warta jemaat untuk kita Minggu 6 April tahun 2025 dengan topik Nungasesa Aka Dosami atau dosamu telah diampuni. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, yang tertulis dalam Mazmur 43 ayat 1a. Yang kedua, statistik 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 6 April tahun 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk operasional Huria HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Di wilayah Kolose pada hari Rabu 9 April tahun 2025 di rumah keluarga Amang Arjono Purba Inang Normawati Limbong yang beralamat di BTN Bina Sarana Residence Blok B nomor 4. Di wilayah Korintus pada hari Rabu 9 April tahun 2025 di rumah keluarga Amang Situade Pangaribuan BIE Inang AA Boru Hutahayan yang beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 357. Kebaktian tersebut masuk pukul 19.30 WITA. Yang ke-8, pengumuman A1. Pada hari ini Minggu 6 April tahun 2025, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 13 April tahun 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan Goa adalah Kor Parokuan Deborah. A2, pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Roma. A3,
Sesuai program gereja kita, khususnya di wilayah Efesus, gereja kita melaksanakan penerimaan calon sintua yang baru. Adapun calon sintua yang baru yang dicalonkan oleh wilayahnya dan telah dibawa di dalam sermon Parhalado. Calon sintua yang sudah diterima untuk belajar adalah Amang Saud Sianibar yang beralamat di Jalan Tun Abdul Razak, Perum Bumi Arupala, Blok A nomor 40, wilayah Efesus. Yang keempat, pada hari ini Minggu 6 April tahun 2025, setelah selesai ibadah Minggu, bertempat di ibadah bahasa Batak, Lembaga Alkitab Indonesia akan melaksanakan sosialisasi program SDK atau Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2025 kepada Jemaat HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. A5, pada hari ini Minggu 6 April tahun 2025, gereja kita akan mengadakan ibadah memberangkatkan ujian kenaikan kelas dan ujian sekolah atau ujian akhir bagi seluruh anak-anak dari tingkat SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak. Masuk pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore. Dihimbau kepada anak bersama orang tua untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. A6, rapat pembentukan panitia tahun transformasi HKBP tahun 2025 telah dilaksanakan pada hari Jumat 4 April tahun 2025 bertempat di konsistori. Rapat tersebut dipimpin oleh Amang Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan. Dalam rapat tersebut telah terpilih panitia tahun transformasi HKBP tahun 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanggung jawab atau penasehat. Yang pertama, Pendeta Resort Amang Pendeta Rich Johnson Simamora STHMM. Yang kedua, Bibel Pro Inang Rusmi Borus Kombing. Yang ketiga, Parhalado HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Ketua, Inang Situa E Borus Lain. Wakil Ketua 1, Situa J Pasaribu SPD MSI. Wakil Ketua 2, Situa Insinyur H Simatupang. Sekretaris, Situa G Simatupang Eskom. Wakil Sekretaris 1, Situa H Sitorus. Wakil Sekretaris 2, Situa EFL Borus Sinaga. Bendahara, Situa SM Borus Ringo SE. Wakil Bendahara 1, Nyonya D Pangaribuan F Borus Simanjuntak. Wakil Bendahara 2, Situa B Samosir. Seksi-seksinya, seksi kegiatan acara, koordinatornya Situa H Simatupang. Seksi kegiatan usaha, koordinatornya Nyonya RFH Simanjuntak A Borunai Baho. Seksi konsumsi, koordinator Nyonya M Sinaga Situa L Boru Huta Barat. Seksi perlengkapan, koordinator GH Siregar. Seksi keamanan, koordinator P Simamora Esos. Untuk anggotanya dapat kita baca di warta yang ada tentang kita masing-masing. Demikianlah susunan kepanitiaan tahun transformasi HKBP tahun 2025. Kiranya dapat bekerja sama dengan baik dan dalam sukacita. Pelantikan panitia tahun transformasi HKBP tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 April tahun 2025 yang akan datang. Setelah persembahan kedua oleh Amang Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus memberkati seluruh panitia. Yang bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B Banjarnahor JG Boru Mandulang. Yang ketiga, Nona Barlian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya Oe Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya EJ Sitorus C Boru Pancaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. Yang kesembilan, Inang Nyonya Bislaban R Boru Pakpahan. Yang ke-10, Amang H Sitorus Pane. Yang ke-11,
Inang Nyonya T. Sitangkang N. Boru Huta Barat. Yang ke-12 Amang SPP Pasaribu. Yang ke-13 Inang Nyonya Situa J. Pasaribu R. Boru Marpaung. Yang ke-14 Meisa Nihita Boru Hasibuan. Yang ke-15 Inang Nyonya Situa W. Purba D. Boru Damanik. Yang ke-16 Inang Nyonya ML Tobing L. Boru Sregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 April tahun 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 18 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Begitu juga dengan jadwal kegiatan gereja kita dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 April tahun 2025 dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dengan seterusnya, dan juga kita sekaligus mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Shalom. Oh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada hari ini dalam Minggu Judika diangkat dari Lukas 7 dimulai dari 41 sampai ayat 50. Lukas 7 ayat 51 sampai 50 saya akan bacakan untuk kita. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan berlebih mengasihi dia? Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, cerita Alkitab yang kita baca pada hari ini menceritakan dua orang yang menerima Yesus, bahkan yang menerima pengampunan dosa dari Yesus. Yang satu namanya Simon, itu dari orang Farisi. Dia mau menerima Yesus dan menyambut Yesus di rumahnya. Tetapi penyambutannya hanya sekedar memberi dia makan atau menjamu Yesus bersama mungkin kawan-kawannya yang lain seperti dalam ayat 49. Yang kedua, seorang perempuan. Perempuannya tidak disebut namanya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan nats-nats yang lain, perempuan itu perempuan Sunda. Bisa dikategorikan perempuan yang sangat banyak melakukan dosa selama hidupnya. Tetapi dia juga ikut menyambut Yesus dengan mau datang ke rumah Simon. Sebenarnya dia tidak diundang oleh Simon untuk datang ke rumah Simon menyambut Yesus atau bersama dengan Yesus. Tetapi dia dengan semangat mau ketemu, mau bersama dengan Yesus.
Justru perempuan itu menyambut Yesus berbeda dari cara Simon, menunjukkan kasihnya, menunjukkan bahwa dia memang ingin memohon pengampunan dari Yesus. Penyambutannya luar biasa. Dia melalui air matanya mencuci atau menyucikan atau membuat suatu tradisi seperti tradisi orang Yahudi untuk menyambut tamu dengan air matanya ke kaki Yesus. Bukan hanya dengan air mata, tetapi dia menyekarnya dengan rambut. Itu tidak biasa bagi orang, karena rambut itu adalah mahkota seorang manusia, menunjukkan kepribadian dan kehidupan atau harkat seseorang. Tetapi dia tidak peduli, kalaupun harkatnya harus runtuh turun, dia gunakan rambutnya menyeka kaki Yesus. Bukan hanya sampai di situ, bagaimana dia menyambut Yesus. Dia justru meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal. Kalau kita buka dari tafsiran-tafsiran, minyak yang dipakai perempuan itu meminyaki kaki Yesus seharga gaji perempuan itu 1 tahun untuk membeli minyak itu. Bisa kita katakan minyak itu sangat mahal yang dibuat untuk meminyaki Yesus. Itu catatan menunjukkan bahwa perempuan itu memberi apa yang paling berharga dalam hidupnya. Ternyata rahasia seorang sundal bagi orang Yahudi pada masanya itu dengan minyak yang begitu wangi dan itu berharga. Dia akan selalu memakai itu untuk melakukan tugasnya sehari-hari. Tetapi itu diberikan, itu dipakai untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Yesus mau mengajarkan cara Yesus menyambut, cara Yesus mau melihat, cara Yesus menilai antara Simon Farisi dengan perempuan yang kita katakan tanda kutip perempuan sundal itu. Apa ini dan saudara-saudara? Cara Yesus untuk menunjukkan, untuk mengajar Simon dan mengajar orang-orang yang hadir pada saat itu dengan cara membandingkan orang yang berhutang, satu hutangnya hanya 5.000, tapi yang satu lagi 50.000. Hutangnya diampuni, hutangnya dihapuskan karena mereka tidak mampu lagi membayar hutang. Tentu penerimaan orang yang telah dihapuskan hutangnya pasti sangat berbeda. Orang yang punya hutang 50.000 berarti dia akan memiliki dan mempunyai kasih yang lebih besar yang dikatakan Yesus kepada Simon. Orang yang hanya berhutang 5.000 tentu dia akan sedikit kasihnya yang dia tunjukkan karena hanya 5.000 hutangnya dihapuskan. Itu perumpamaan, contoh yang membuat Yesus untuk mempertajam pengajarannya, untuk mempertajam pemahaman kepada Simon dan orang-orang yang ikut mendengar dia dan bersama dengan dia dalam perjamuan tersebut. Ternyata penilaian Yesus bukan melihat banyaknya dosa, karena contoh yang kita katakan hutang itu gambaran dari dosa orang-orang yang hadir pada saat itu, menggambarkan dosa Simon yang merasa tidak begitu banyak dosanya karena dia adalah orang terhormat, merasa hanya sedikit dosanya, berarti dosanya sedikit diampuni. Tetapi perempuan sundal, dia merasa sudah terlalu banyak hutang yang tidak mampu dia bayar, tetapi semua hutangnya dihapuskan. Itu gambaran begitu banyak dosa-dosanya karena
Karena setiap hari, setiap saat dia berdosa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Tetapi Yesus mengakui dari dosa-dosanya yang banyak. Yesus menghapus dosa-dosanya yang banyak. Yang penting mereka, Simon Farisi dan juga perempuan itu datang kepada Yesus memohon pengampunan dosa. Bapak ini dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, setelah Yesus melihat begitu luar biasa kerendahan hati dan keseriusan perempuan untuk memohon pengampunan dosa, bahkan merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Yesus, di sana dia justru diangkat Yesus. Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Itu sangat luar biasa. Kalau sudah Yesus mengatakan kepada dia, dosamu telah diampuni, dia merasa tidak mungkin lagi diampuni dosanya karena terlalu banyak dosa-dosanya selama dia hidup. Tetapi Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Sangat luar biasa. Berarti dia menjadi manusia baru, manusia yang disucikan, manusia yang kembali kepada orang yang sejajar dengan orang-orang kudus. Berarti dia bukan orang yang dikucilkan lagi dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu yang dikatakan Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yesus melihat begitu luar biasa iman perempuan tersebut, sehingga dia melakukan yang begitu luar biasa dari dirinya, dari hatinya, dari tubuhnya, dari semua yang ada dalam hidupnya. Dia berikan, dia tunjukkan itu di dalam Yesus, sehingga Yesus melihat imannya yang begitu luar biasa, dan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sangat sukacita seperempuan, biarpun dikategorikan di hadapan manusia, selama hidupnya dia adalah manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk disucikan, sebenarnya tidak layak bisa bersama dengan Yesus, tidak selayaknya bisa bersama duduk dengan yang lain karena kerendahan martabatnya, karena dosa-dosanya. Tetapi Yesus mengangkat harkat dan martabatnya dalam hidup. Itulah cerita Alkitab yang mau kita lihat dari khotbah pada hari ini. Tapi mari kita lihat apa hubungannya dengan diri kita dan apa hubungannya dengan minggu kita pada saat ini. Minggu kita hari ini disebut Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Judika, berilah keadilan kepada ya Allah, diangkat dari Mazmur 43 ayat 1a. Ini sangat penting, dan ini yang kita tunggu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang tinggal dan bersama dengan dunia ini. Kita menantikan keadilan dalam kehidupan kita, keadilan Tuhan, karena itulah yang tertinggi dari semua keadilan-keadilan yang ada di dunia ini. Kita menunggu keadilan karena hanya keadilan Tuhan yang bisa mengangkat harkat kita dari setiap aspek kehidupan kita, apalagi dari keberdosaan kita. Kita dikategorikan manusia yang paling berdosa di tengah-tengah kehidupan ini, di dunia ini, karena setiap hari dan setiap saat, sama seperti perempuan Sunda tersebut, kita berdosa di hadapan Tuhan, kita berdosa di hadapan sesama. Hanya kita menunggu keadilan Tuhan. Kalau tidak ada keadilan Tuhan, kita harus dihukum, bahkan dihukum mati, dihukum kematian yang kekal dalam kehidupan ini. Karena upah dosa adalah kematian. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Upah dosa adalah kematian. Tidak ada sesuatu antara kita yang mengatakan saya tidak berdosa. Tetapi mungkin sama seperti Simon Farisi, selalu mungkin mengatakan dalam hatinya, dosaku hanya sedikit, dosa yang sana yang paling banyak. Kalaupun ada pikiran itu, tetapi kita lihat dulu
bahwa semua kita adalah orang berdosa yang menantikan keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keadilan Tuhan itu ditunjukkan, keadilan Tuhan itu kita lihat dan kita yakini sesuai dengan topik minggu hari ini. Dikatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Keadilan Tuhan yang paling besar, yang paling luar biasa, yang dia tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Dia datang mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Itu yang kita lihat dan itu yang kita yakini dan itu yang kita baca dan itu yang diajarkan Yesus dan itu yang diajarkan dari Alkitab bagi kita, bahwa Yesus datang ke dunia ini. Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Dia rela menderita, rela mati demi dosa-dosa kita, hanya untuk mengampuni dosa kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya kita tidak mati, supaya kita tidak dihukum ke penghukuman yang kekal. Itu harapan kita dan itu pengharapan setiap orang percaya. Dia diampuni dari dosanya, dia diampuni dari semua kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentu mari berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudara, kebahagiaan kita karena Tuhan telah mengampuni kita. Berarti kita sama seperti orang perempuan Sundan itu, telah diampuni dosa, telah diselamatkan karena iman. Berarti tugas kita, tanggung jawab kita, mari beriman kepada Yesus. Dan mari kita tunjukkan kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Yesus, sama seperti perempuan Sundan itu. Dia memberikan segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya, bahkan mahkotanya dia berikan, dia berbuat untuk melakukan sesuatu menunjukkan bahwa dia memang jauh terlalu rendah di hadapan Yesus. Tentu itu menunjukkan bagi kita, mari dengan rendah hati kita tunjukkan diri kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti dia menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa, bahwa Tuhanlah yang mampu untuk mengangkat semua dosa-dosa dan kelemahan kita. Justru dunia ini, justru kekuatan kita tidak mungkin menyelamatkan kita dari dosa dan juga dari pelanggaran-pelanggaran kita. Mari kita selalu beriman di hadapan Tuhan dan selalu memberi yang terindah di hadapan Tuhan. Mari kita semakin dalam melihat diri kita untuk menerima pengampunan dosa, untuk melihat bagaimana kita untuk menerima apa yang Tuhan hadiahkan, apa yang Tuhan berikan kepada perempuan itu, dan itu yang akan kita terima. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita coba melihat diri kita, bagaimana kita sebenarnya di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan pada masa ini. Mungkin banyak dari antara kita berusaha untuk merendahkan diri, tetapi dia malu dilihat orang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan sering kita melihat diri kita, mendudukkan diri kita, tidak mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena merasa harga diri kita terlalu tinggi di hadapan Tuhan. Padahal Dia yang menciptakan kita, Dia yang memelihara kehidupan kita, Dia yang memberi nafas kehidupan kepada kita, Dia yang menyelamatkan kita sampai kini. Sejak kita lahir, begitu luar biasa Allah menyayangi kita, memelihara kehidupan kita. Untuk itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan kalau bisa serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa kita memang tidak ada apa-apa karena dosa dan pelanggaran kita. Hanya membutuhkan belas kasih dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, memberikan keselamatan itu, memberikan anugerah penghapusan dosa bagi kita.
Kalau kita masih bertahan dan tidak mampu merendahkan diri, berarti kita sama dengan Simon Farisi. Memang dia menjauh Yesus, tetapi dia tidak dengan rendah hati. Tidak sama seperti perempuan Sundan itu, membuat segala apa yang ada dalam hidupnya untuk menyambut Yesus, untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Karena orang yang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, berarti dia mengasihi lebih besar Tuhan yang memberi pengampunan kepadanya. Itu yang pertama, indikator yang mau kita lihat, menguji iman kita, menguji bagaimana kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Yang kedua yang mau kita perlihatkan, sama seperti perempuan Sundan dalam Naksi, dia menyambut Yesus, mempersembahkan, kalau dikatakan air mata, itu adalah penyesalan yang paling dalam kehidupan kita. Kalau kita sempat mengeluarkan air mata, berarti kita merasakan bahwa kita menyesal dalam kehidupan. Penyesalan yang begitu dalam yang ditunjukkan perempuan, tetapi bukan hanya penyesalan dengan air matanya, tetapi dia juga menyeka kaki Yesus dengan yang kita katakan tadi, mahkota rambutnya, untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Itu perlu juga bagi kita, bagaimana kita untuk melakukan sesuatu yang terindah dan yang terbaik sebagai pertobatan kita kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita tanya sekarang, apa mahkota terbesar dalam kehidupan kita masing-masing? Mungkin berbeda, bukan hanya itu, hanya contoh itu rambut, tapi banyak mahkota yang kita miliki masing-masing. Banyak kita memiliki masing-masing mahkota yang kita merasakan itu paling berharga dalam kehidupan saya. Sekarang, mari tunjukkan, mari berikan itu kepada Tuhan, untuk menunjukkan bahwa kita memang betul-betul sadar akan kekurangan, akan dosa-dosa kita, agar Tuhan mengampuni kita. Bukan hanya itu, dia menunjukkan melalui minyak yang paling termahal dan yang selalu dia gunakan untuk kehidupannya sehari-hari, untuk mencari nafkah, itu diberikan kepada Yesus. Bahkan di sekitarnya pernah mencela, itu mahal kali, lebih bagus dijual supaya itu bisa kita bagikan, sama seperti pola berpikir dari Yudas. Tetapi perempuan itu memberi yang berharga, dan apa yang berharga dan apa mahkota kita, itu yang mau kita serahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita benar-benar dalam kerendahan hati, dan kita benar-benar mengenal dosa kita, bahwa kita benar-benar bertobat di hadapan Tuhan dari setiap kelemahan, dari setiap dosa-dosa kita, agar Tuhan mengampuni kita. Apalagi pada saat ini kita akan memasuki, dan kita telah memasuki minggu-minggu Paskah. Kita akan menjelang datang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Mari kita renungkan untuk menggugah hati kita, menggugah iman kita, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, sebagai penyesalan kita akan dosa-dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, untuk menggugah kita, untuk mempersembahkan apa yang terbaik, apa yang kita andalkan dalam kehidupan ini, kita serahkan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat dan menyatakan kepada kita, iman telah menyelamatkan. Karena dengan mempersembahkan yang paling berharga dan pertobatan yang betul-betul kita tunjukkan dalam kehidupan kita, itu menunjukkan bahwa kita beriman. Maka Yesus akan mengatakan kepada kita, imanmu telah menyelamatkan, pulanglah dengan damai. Imanmu telah menyelamatkan, bekerjalah dengan damai. Imanmu telah menyelamatkan, lakukanlah tugas-tugasmu dengan damai dalam kehidupan ini. Inilah harapan kita, dan inilah yang kita yakini dan yang kita percaya, yang Tuhan anugerahkan bagi kita melalui kedatangannya menjadi manusia dan menderita dan mati
demi keselamatan, demi kita, untuk kita bisa bersuka cita di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus menguatkan kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami manusia berdosa. Bahkan begitu banyak dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dari kerendahan hati kami datang memohon di hadapan agar Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak kembali dan hidup kembali di dalam kerajaan. Dan inilah panggilan bagi kami pada hari ini, sama seperti panggilan pada perempuan, bahkan yang dikenal orang adalah perempuan Sunda, menyatakan dosanya telah Engkau ampuni. Dan itu menjadi harapan kepada kami. Tuhan menyatakan kepada kami, dosamu, dosa kami telah Tuhan ampuni. Karena orang yang telah diampuni, dia akan hidup di dalam damai. Seperti yang Yesus katakan, iman kami telah menyelamatkan kami, telah membawa sukacita bagi kami untuk melangkah ke depan dalam kehidupan ini, untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan kami, terlebih-lebih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kami masing-masing. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar dan membimbing kami untuk semakin dalam mengenal diri kami, mengenal segala dosa dan kelemahan kami, agar kami selalu datang memohon pengampunan, agar kami mau bertobat di hadapan Tuhan, meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dan mau membaharui diri kami yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan kami dalam kehidupan ini, kuatkan kami untuk menerima karya penyelamatan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa dan bersyukur atas semua kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan memberkati segala pelayan, ibadat keluarga, kategorial, dan semua pelayan-pelayan di pos pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati gereja ini, berkat bagi kami, yang menguatkan kami dalam kehidupan ini, menguatkan kami melalui firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami berdoa secara khusus pada hari ini Tuhan, dengan hadirnya calon sintua di tengah-tengah gereja-Mu, secara khusus dari wilayah Efesus. Biarlah Tuhan yang menguatkan saudara kami Saud Sianipar, sehingga beliau betul-betul mempersembahkan dirinya sebagai pelayan yang Tuhan berkati, untuk melayani dan mempersembahkan dirinya, hidupnya, waktunya untuk pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP Makassar. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk sosialisasi Satu Dalam Kasih Lai 2025 di tengah-tengah gereja HKBP Makassar. Biarlah Tuhan memberkati program yang mereka kerjakan. Biarlah itu cara dari Lai untuk pengembangan pelayanan untuk saudara-saudara kami yang belum beruntung memiliki Alkitab, memiliki firman Tuhan untuk mereka pegang dan mereka baca. Tapi dengan program Satu Dalam Kasih, mereka akan memiliki
Alkitab menjadi pegangan dalam kehidupan mereka. Tolong kami bersama saudara-saudara kami yang telah percaya kepada Yesus untuk bisa itu bersaksi, untuk bisa menopang mereka di dalam pelayanan ini, sehingga firman semakin tersebar di seluruh dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk acara hari ini, untuk acara kebaktian, untuk memberangkatkan anak-anak kami yang akan mengikuti ujian. Biar Tuhan berkati. Ingatkan kami, ingatkan anak-anak kami dan juga para orang tua untuk bisa bersama-sama bersekutu, untuk memohon kekuatan, untuk memohon Tuhan yang memberkati dan menguatkan anak-anak kami dalam menghadapi ujian tersebut. Demikian juga jemaatmu telah memilih dari antara kami untuk panitia tahun transformasi AKBP. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, memberangkatkan mereka melakukan tugas pelayanan tersebut yang akan dilantik pada hari Minggu yang akan datang, sehingga mereka melakukan dan melaksanakan tugas pelayanan sebagai panitia transformasi untuk bisa bertransformasi dijamu ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak-Mu dalam pelayanan, dalam kehidupan, dan juga di dalam perjalanan kami masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit pada hari ini, pada saat ini. Inang Nyonya Simatubang Guru Simanjunta, Nyonya Banjarnawar Guru Manulang, Nona Barbian Guru Pasaribu, Aman Urung, Nyonya Lebah Guru Pasaribu, Nyonya Seturus Guru Panjaitan, Nyonya Selitoma Guru Samosir, Nyonya Simanjunta Guru Siahan, Nyonya Silawan Guru Papahan, Amang Hasturus Pare, Nyonya Stanggang Guru Huta Barat, Amang SPP Pasaribu, Amang Inang Pasaribu Guru Marpaung, Biasa Nihita Guru Hasibuan, Inang Purba Guru Damani, Inang Towing Guru Sregar, dan bahkan mungkin banyak yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Kami mendoakan biar Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, memberi kesembuhan kepada mereka, memberkati segala proses pengobatan yang mereka terima dan juga obat yang mereka konsumsi menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi mereka untuk kami bisa bersama bersekutu melalui ibadah kami dan juga di dalam kegiatan sehari-hari. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami yakin hanya sumber umur yang panjang adalah dari Tuhan. Biarlah kami bersuka cita karena anugerah yang Tuhan berikan kepada anak kami dan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mendoakan mereka di Tuhan yang memberi kesehatan dan kekuatan dan panjang umur dan sukacita bagi mereka dalam kehidupan mereka, secara khusus juga bagi keluarga yang berulang tahun pernikahan, beri kebahagiaan, beri sukacita, beri kenikmatan bagi mereka untuk menikmati kehidupan bersama di tengah keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa bersama dan melindungi mereka di dalam kehidupan. Demikian juga kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami, secara khusus untuk jemaat yang telah mempersembahkannya di tengah-tengah gerejamu melalui ucapan syukur dan persembahan-persembahan. Biarlah Tuhan yang menambah anugerah-Mu kepada mereka, berkati mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin mengenal begitu banyak berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dilayakkan untuk menerima berkat, menerima anugerah yang Tuhan sediakan untuk kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus, terimalah Tuhan kami. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 263 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan untuk persembahan kita operasional jemaat kita akan lebih Makassar.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati dalam persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk perjalanan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.